Alhamdulillahi alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, anugerahkanlah kami dengan ketenteraman Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini untuk kami sebagai imam, sebagai penerang, sebagai cahaya, wahudan sebagai petunjuk, warahmah dan sebagai rahmah. Allahumma arzuqna bi kulli harfin min al-Qur'an halawah. Ya Allah, berikanlah kepada kami setiap huruf Al-Quran kemanisan. Wa bi kulli kalimatin karamah. Berikanlah kepada kami setiap kalimat Al-Quran mengandung kemuliaan. Wa bi kulli ayatin sa'adah. Ya Allah, berikanlah kepada kami setiap ayat-ayat Al-Quran mengandung kebahagiaan. Wa bi kulli juz'in jazaa. Ya, berikanlah kepada kami setiap juz Al-Quran balasan dari kebaikan. Allah marzuqna bi kulli suratin salam. Ya Allah, berikanlah kepada kami setiap surat-surat Al-Quran mengandung keselamatan. Segala puja-puji kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat yang sama, tujuan sama, tekad sama. Tuhan kita sama, Rasul sama, kitab suci sama, masjid yang kita tempati sama, arah kiblat sama, imam memimpin salat sama. Artinya, marilah kita selalu berada di dalam bingkai kebersamaan. Inilah hakikat dari jamaah, mendidik, melatih, membiasakan untuk selalu bersama-sama sesuai dengan pesan diniyah Jambek yang namanya diabadikan melalui nama sebuah Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi, Syekh Muhammad Jamil Jambek. Apa pesan beliau? 3. Yang pertama, pelihara akidah atau pelihara iman atau pelihara tauhid. Yang kedua, pelihara jamaah.
Jamaah ini kata beliau adalah aset. Ada yang mencatat, ada yang mendata jumlah jamaah muslim dunia diperkirakan ada lebih dari 1,8 miliar jamaah. Jika ia bersatu bagaikan 5 jari, luar biasa saja. Sejauh bayang saranjang makasih nan jauh tapi nan bare ringan, nan sulit mudah bila berjamaah. Jadi jamaah aset. Di dalam jamaah itu terkandung ada energi, ada kekuatan di atas kekuatan. Apabila kata beliau pandai mengelola jamaah. Yang ketiga kata beliau pelihara masjid atau surau. Jadi adilah jamaah surau atau masjid itu adalah 3 hal yang tidak boleh lepas dari diri kita orang muslim. Kita pindah kepada nasihat Bapak Dr. Muhammad Nasir, sekaligus pendiri yang sedikit ini. Ada 5 pesan. Yang pertama, pastikan Tuhan Allah itu ada selalu di dalam qalbu hati. Jangan sampai kosong qalbu, hati, jantung kita dari mengingat Allah, merasakan dimonitor oleh Allah, dipantau oleh Allah, dikawal oleh Allah. 2, jadikan Rasul sebagai idola, melebihi dari idola-idola yang ada. Dunia bisnis punya idola, dunia pendidikan punya idola, dunia perdagangan punya idola, dunia hukum punya idola, dunia politik punya idola, dunia olahraga punya idola, dunia kecantikan punya idola, dunia artis punya idola. Seluruh bagian dari komponen-komponen dunia masing-masing punya idola. Akan tetapi kata beliau, jangan idola-idola itu sampai melebihi terhadap idola kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak bersalawat, sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang ketiga, kata Pak Nasir nasihat beliau, kita kutip dari Buya Haji Mas'ud Hamidin Masih, kuasai Al-Quran. Nah, kata ahli, Al-Quran itu takwa bagaikan kartu as yang menempel di handphone seluler. Kita punya handphone harganya puluhan juta rupiah, tapi tanpa kartu bisa dia Excel aktif? Tidak bisa. Kita punya handphone Samsung mahal, termahal, tapi tidak ada kartu di dalamnya, kartu memori, kartu telepon dan sebagainya. Bisa dia berfungsi? Tidak bisa berfungsi. Kalau bisa berfungsi, tidak sempurna. Maka kesempurnaan kita sebagai orang Minangkabau terutama Sumatera Barat, kuasai Al-Quran katanya.
Coba kita lihat Quran itu. Logika sederhana. Mau menikah diuji dulu Quran. Masuk sekolah hari ini diuji dulu Quran. Mau jadi karim diuji Quran. Muazzin diuji Quran. Jadi imam lagi diuji Quran. Jadi khatib penceramah juga harus diuji Quran. Jadi kuasai Al-Quran. Berikut kata beliau yang keempat, kuasai pelihara jamaah, jaga jamaah. Kata Pak Nasir, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Ini pokok pesan-pesan. Kemudian terakhir, pelihara masjid. Masjid itu rumah ibadah, masjid itu rumah suci, masjid itu bengkel iman, masjid itu bengkel Islam, masjid itu benteng, masjid itu tempat bermunajat, tempat berdialog langsung secara spiritual kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul terbentuk dengan persoalan, beliau mendekat di Ka'bah. Bukan di Ka'bah itu Tuhan, bukan begitu paham, tetapi media yang paling suci, tempat yang paling suci adalah Masjidil Haram. Sampai pengenal di rumah, sampai pengenal di kantor, sampai pengenal di sekolah, sampai pengenal di pasar, larikan ke masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, suasana langsung berubah. Kenapa? Masjid itu aktivitas zikirnya non-stop, aktivitas tasbih non-stop, tahlil non-stop, istighfar non-stop. Masing-masing kita berapa yang mengaktifkan energi istighfar ini? Ada yang 100 istighfar, ada yang 200. Banyak dosis, banyak juga. Belum lagi tasbih, belum lagi tahmid, belum lagi takbir, belum lagi kalau kita jumlahkan kepada seluruh jamaah yang hadir, hatinya menyebut nama Tuhannya, mengingat nama Tuhan. Berapa energi kalau kita pakai, kita gunakan bahasa elektron, berapa energinya? Wallahu a'lam bishawab. Berapa nilainya? Berapa derajatnya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi pesan beliau, masjid adalah benteng kita, masjid adalah bengkel suruh dada. Kok sampai dari rumah bawa ke masjid aman, nyaman, terkendali. Penawarnya adalah masjid. Jadi cocok nama masjid kita adalah Masjid Asy-Syifa. Memang ketika imam panjang membacakan ayat-ayat Allah, selesai Al-Fatihah, dia lanjutkan misal membaca surat Sajadah. Berapa ayat? Ada kurang lebih 30 ayat. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Insan. Berapa ayat? Berapa kata, berapa huruf? Selama kita mendengarkan ayat imam dengan sepenuh hati, fastabiqu, sepenuh hati, ujungnya la'allakum turhamun. Apa artinya? Ketika kita mendengarkan ayat imam sepenuh hati, dia akan menjadi penawar jiwa. Kok layak punya potensi kesurupan, nikmati ayat imam, dengarkan dengan khusyuk. Potensi kesurupannya akan tersingkirkan. Makhluk yang menempel, segala bentuk perilaku jin yang menempel di dirinya, ada jin nasab istilahnya, ada jin karim istilahnya, ada jin saka istilahnya, kan banyak istilahnya.
Ada jin-jin yang lain ifrit yang selalu mengotori jiwa kita. Ketika kita menyimak ayat-ayat Imam hayati, nikmati, la'alakum turhamun, dia akan menjadi rahmat di dalam diri kita. Apa itu kandungan rahmat? Kata tafsir 3. Rahmat itu ada di antaranya rasa ketenangan batin. Berarti rahmat sedang ada di dalam jiwa. Kemudian ada mawaddah, rasa kasih sayang di hati, di qalbu, di dalam diri, bagian dari rahmat. Kemudian yang ketiga, apa lagi bagian rahmat? Indikatornya ada nikmat, ada materi yang akan dimakan, yang akan dipakai. Berarti rahmat Allah sedang ada pada kita. Masuk surga pakai apa? Pakai rahmat Allah. Belum tahu jumlah amal yang kita kumpulkan bisa membuka gembok surga. Tetapi yang jelas masuk surga itu dengan rahmat Allah. Maka untuk mendapatkan rahmat Allah, cari beberapa amal-amal yang mengantarkan kita supaya Allah itu sayang. Nah, kembali apa itu pesan dari 2 tokoh di Minangkabau yang nasihatnya menjadi inspirasi bagi juru nasihat di negeri. Banyak lagi sebetulnya nasihat guru-guru kita terdahulu, banyak. Kalau kita kumpulkan banyak, dan perlu sebetulnya kita tambah lagi materi baru, judul baru. Rangkum saja nasihat para ulama terdahulu, ulama-ulama besar terdahulu, sudah luar biasa. Kita lihat pula ada nasihat dari ulama 3 dimensi. Siapa ulama 3 dimensi? Apa yang dimaksud? Yang pertama menguasai syarak, yang kedua menguasai adat, dan yang ketiga menguasai aturan pemerintah. Contoh, Inyak Datuk Palimo Kayu itu tokoh Minangkabau, sempat menjadi duta besar di Riyadh di zamannya. Itu termasuk penggagas lokasi Yarsi dalam sejarah. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Penggagas sejarah. Jadi kata Pak Gamawan, hendaklah generasi hari ini jadi leader, bukan jadi follower. Bagaimana jadi leader? Jadi pemimpin, jadi pengatur, jadi pembina, jadi pembimbing, jadi pengayom. Nah, itu saja. Jangan jadi follower sebagai bunga pajangan. Nah, kembali pesannya Datuk Palimo Kayu, pelihara masjid. Bagaimana memelihara masjid? Masuk masjid itu pakai adab, kata beliau. Di antara yang sangat menonjol, beliau pesankan gunakan mimbar masjid untuk khatib beruduk naik ke atas. Jangan naik mimbar masjid itu tanpa beruduk. Itu adab, kata beliau. Jangan menyampaikan maklumat posyandu, pengumuman barang hilang, pengumuman motor hilang, pengumuman ada yang tertinggal melalui mimbar masjid. Jangan, kata beliau. Kita kutip dari kaset beliau. Jadi pesannya Datuk Palimo Kayu, di antaranya mimbar masjid jangan digunakan untuk sembarangan. Apalagi yang kecil, yang perempuan naik di atas. Nah, ini melangkahi adab. Makanya kalau ingin menyampaikan sesuatu menggunakan mikrofon masjid, turun, cukup di bawah, di lantai. Kemudian apabila kita kutip pula nasihat guru-guru yang lain, luar biasa pula nasihat. Sebab guru kita yang terkenal di Bukit Tinggi,
di tahun 2000-an, di tahun 90-an, di tahun 80-an. Di antaranya ada nasihat almarhum Buya Mokhtar Syaitan. Ini pesan tauhid kayak apa bahasa Buya Mokhtar? Amalkan mana yang sudah diyakini, yakini mana yang sudah diamalkan. Titik. Artinya apa? Jangan nilai orang, jangan bahas urusan orang, jangan terlalu berlebihan mengkaji persoalan-persoalan orang. Jangan seputar masalah ibadah. Ini aliran A, ini aliran B, ini aliran C. Kalau sudah masuk masjid, dihilangkan aliran-aliran cerita-cerita itu lagi kita. Ganti dengan satu pemikiran. Amalkan mana yang sudah diyakini, yakini mana yang sudah diamalkan. Ustaz almarhum Buya Mokhtar Syaitan adalah guru kita di RC, guru kita di BDI, guru kita dan pembimbing rohani Rumah Sakit Islam Ibnu Sina ini. Kemudian kita simak pula ada nasihat almarhum Buya RKM Rusli Kalimantan. Ada hubungannya. Apa nasihat beliau? Biarlah roda dan berputar, tapi sumbu indah berasa. Itu kan nasihat. Simpel. Apa artinya? Silakan bumi ini, dunia ini berputar. Makin hari makin maju, makin hari makin tren, makin hari makin keren. Tetapi iman jangan berasa di dada. Kita simak lagi nasihat Kiai Sita Umar. Silakan otak Jerman, kata beliau. Silakan otak Perancis, silakan otak Jepang, tetapi dada Mekah. Pesan terakhir dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Artinya kita adalah istiqamah. Kalau kita dengar pula nasihat almarhum Buya Haji Jamal Aziz, itu termasuk ulama 3 zaman 4 zaman. Apa pesan Buya Jamal Aziz? Kata Buya Jamal Aziz, hati-hati para jamaah, kata beliau. Narang daripada mengate hendak menjalan kapai kubur. Buih nan sayo kokate, kata beliau. Bijo barandang ditanam bisa tumbuh. Itu maksudnya tidak agalis. Apa artinya? Hati-hati. Yang tidak mungkin terjadi di akhir zaman ini akan terjadi. Yang tidak pernah dilihat akan dilihat. Yang tidak pernah didengar akan didengar. Banyak yang aneh-aneh akan muncul di akhir zaman. Kata ulama lain, lantai tinggi perbendu di akhir zaman. Hati-hati. Banyak orang takut dengan anak-anak. Banyak orang takut dengan istri. Banyak orang takut dengan bawahan. Jadi di akhir zaman. Itu pesan ulama Tuhan. Yang tak mungkin terjadi akan terjadi. Nah, kembali Bapak Ibu, kajian kita seputar ad-din, nasihat. Agama itu adalah nasihat, nasihat, nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Makanya Rasulullah dalam salah satu hadis beliau berpesan 3. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah
bertakwalah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah dimanapun saja engkau berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Iringilah kejahatan dengan kebaikan. 3. Wa khaliqin nas bi khuliqin hasan. Bergaulah dengan manusia. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, lumayan. Pertama, rasakan kita selalu tersambung hati kita dengan Tuhan. Rasakan kemana-mana kita pergi merasakan kehadiran Tuhan. Yang kedua, jangan lupa setiap salah, setiap khilaf ganti segera dengan kebaikan. Yang ketiga, pandai berkawan, pandai bergaul. Berjamaah ini mendidik kita bermasyarakat. Baraja berkawan, baraja berbeda, baraja berlain pikiran, baraja berlain perasaan. Jadi jamaah ini kan pendidikan. Baraja lego, baraja lapang dalu, enak. Baraja bakanti, baraja menghadapi perbedaan. Ini banyak pelajaran jamaah. Kata kunci, dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Dengan agama hidup jadi terarah. Ini hebat pesan dari nasihat. Allahumma qimlana bil iman. Ya Allah, akhirlah hidup kami Allah dengan iman. Itu kata kunci. Wa qimlana bil Islam. Akhirlah hidup kami Allah dengan Islam. Wa qimlana bi husnil khatimah. Akhirlah hidup kami Allah dengan wafat yang husnul khatimah. Bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan husnul khatimah? Pastikan jaringan kita dengan Allah jangan sampai rusak jaringan. Pastikan sinyal kita dengan Allah tersambung. Pastikan listrik spiritual kita dengan Tuhan jangan sampai padam. Apalagi? Pastikan kontak makhluk dengan Khalik jangan sampai off. Atau pesan-pesan juru nasihat. Demikian kakaknya. Semoga hari ini Allah berikan yang terbaik, lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Semoga Allah bantu kita untuk menolak segala maksiat yang akan masuk. Dan semoga Allah tutup pintu maksiat dosa serapat-rapatnya. Dan Allah buka pintu kebaikan seluas-luasnya. Semoga hablum minallah wa hablum minan nas kita disempurnakan oleh Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.